Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saat ini saya ingin menerangkan tentang pentingnya memahami aswaja atau panjangannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah ajaran yang konon diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabat serta para tabi'in, kemudian para ulama salaf hingga sampailah kepada sesepuh-sesepuh kita umat Islam di Indonesia ini sehingga mereka mengenal Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ini di Indonesia sekarang menjadi trennya disebut sebagai aswaja alias singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut sebagai al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Ringkasnya beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku, di sini aku Nabi maksudnya ya, aku berada dalam garis tersebut bersama dengan para sahabatku. Maka siapa saja yang mengikuti ajaran Nabi beserta para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, mereka inilah yang disebut sebagai golongan aswaja. Ironisnya ma'asyarul muslimin, sekarang banyak orang mengaku sebagai pengikut aswaja, tapi sesungguhnya mereka bukanlah dari golongan aswaja itu sendiri. Sebut saja orang-orang liberalisme. Siapa orang-orang liberalisme ini? Liberalisme berasal dari kata liberal. Itu kalau kita menulis atau menukil dari ensiklopedia bahasa Indonesia. Adapun liberalisme sendiri adalah suatu paham yang menganut kebebasan. Mereka tidak ingin dan tidak mau terikat oleh aturan manapun, termasuk aturan agama. Padahal kita tahu bahwasanya aswaja itu sendiri penuh dengan aturan. Aswaja itu terikat dengan aturan yang global, semisal Al-Quran, hadis Nabi, dan juga aturan yang terinci, yaitu hasil ijtihad para ulama mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis. Mereka terjemahkan dalam bahasa yang ringan, mudah difahami oleh umat Islam, misalnya dalam ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu falak, ilmu faraid, dan lain sebagainya. Itulah aturan di dalam aswaja itu sendiri. Nah, kalau misalnya orang-orang liberal atau orang-orang liberalisme maksudnya, yang mereka menganut kebebasan, tidak mau aturan apapun, mengaku sebagai penganut aswaja, ini kan paradoks jadinya, bertentangan. Bagaimana mungkin mengaku aswaja kok tidak mau menggunakan aturan aswaja itu sendiri? Ini pengakuan bohong semata, ma'asyarul muslimin. Nah, di sisi lain ada juga kelompok atau sekte Wahabi yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Uniknya mereka memang tidak mau di Indonesia ini mengaku sebagai aswaja, ya, tapi mereka minta dikatakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian secara lengkap umumnya orang-orang Wahabi. Tapi perlu kita ketahui, apa benar orang-orang Wahabi ini penganut Ahlussunnah wal Jamaah? Oh, yang jelas tidak seperti itu. Karena orang-orang Wahabi ini tiada lain adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini adalah salah satu tokoh di kalangan orang-orang Saudi Arabia yang pertama kali mereka membangun kerajaan Saudi. Itu diantaranya ada nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya saja akidah Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat bertentangan dengan akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Antara lain, Muhammad bin Abdul Wahhab pernah mengatakan bahwa orang-orang Islam siapapun adanya, termasuk guru-gurunya, bahkan juga ulama-ulama salaf, atau juga para tabi'in, para sahabat yang mengaku memahami Islam dengan sesungguhnya atau memahami makna la ilaha illallah. Kalau ada orang yang mengaku demikian, menurut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah termasuk pembohong besar, penipu umat. Artinya Muhammad bin Abdul Wahhab menuduh
bahwasanya umat Islam yang lahir sebelum zamannya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah semuanya pembohong, semuanya tidak bisa dipercaya, termasuk juga kalangan para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf, ahlul madhab. Nah ini jelas ucapan Muhammad bin Abdul Wahab paradok bertentangan dengan hakikat Ahlussunnah wal Jamaah. Ini jelas tidak benar kalau orang-orang Wahabi mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Belum lagi mereka, orang-orang Wahabi ini adalah pengagum berat dari Nasiruddin Al-Albani atau sering disebut dengan Al-Albani. Siapa Al-Albani? Dia adalah tokoh yang dikatakan atau diakui oleh kalangan Wahabi sebagai muhaddits zaman ini. Muhaddits yang paling besar, yang patut untuk dipegang kata-katanya atau fatwa-fatwanya. Hanya saja Al-Albani ini pernah mengatakan bahwa Imam Bukhari itu salah tatkala menakwili ayat-ayat mutasyabihat, bahkan meragukan keislaman Imam Bukhari. Ini jelas paradok terhadap ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan umat Islam seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena umat Islam mengatakan Imam Bukhari dengan karangan beliau Sahih Bukhari ini diakui oleh umat Islam bahwa Sahih Bukhari itu adalah ashahul kutub ba'dal Quran. Yang mana artinya bahwasanya Sahih Bukhari itu adalah paling benarnya kitab setelah Al-Quran, yaitu karangan Imam Bukhari. Kalau dikatakan oleh Al-Albani meragukan keislaman dan kepahaman Imam Bukhari terhadap Islam, jelas ini paradok. Kalau Al-Albani mengatakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, demikian juga para pengikutnya tentunya. Nah, ma'asyiral muslimin, di sisi lain ada golongan sekte Syiah. Mereka memang tidak pernah mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja Syiah ini mengaku sebagai komunitas muslim atau umat Islam. Ini juga paradok. Kenapa demikian? Nah, di dalam ajaran Syiah itu mereka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi dan juga mengkafirkan istri-istri Nabi. Yang jelas para sahabat Nabi maupun istri Nabi itu adalah umat Islam. Bahkan mereka inilah murid-murid langsung yang dititipi ajaran Islam oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang-orang Syiah mengkafirkan para pembawa estafet ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran Islam, lantas mereka mengaku sebagai umat Islam. Ini paradok sekali. Karena para sahabat itu adalah didikan langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tangan Rasulullah diajarkan kepada tangan-tangan para sahabat. Lantas para sahabat itu mengajarkannya kepada para tabi'in, kemudian para tabi'in mencetuskannya kepada para ulama-ulama terdahulu, sampailah ajaran Islam itu murni datang dari mereka kepada orang-orang tua kita, dan kita adopsi sekarang sebagai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jelaslah bahwa orang-orang Syiah yang mengaku sebagai umat Islam ini paradok, bertentangan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT dari aliran sekte liberalisme, aliran atau sekte Wahabi maupun aliran Syiah yang semuanya itu adalah hakikatnya di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah dan juga di luar dari ajaran Islam itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.